Ti. Iya Mas Brun, kenapa? Udah pernah dengar belum sih orang yang anti makan nasi? Jadi dia nggak makan nasi, makannya mie doang. Hah? Emang nggak ada Mas Bruno? Tetangga Bruno ada. Masa sih? Dia nggak makan nasi, makannya mie doang. Mie goreng, mie rebus. Nah itu gimana ya? Ih, ngeri banget sih, bahaya loh. Ngeri kena usus buntu loh, Oh ntar emang loh. bukan usus buntu? Ya makan mie mulu. Masa sih? Dibilangin. Ntar aja coba tak. Ngomongin apa buntu kan tinggal muter balik kalau buntu. Iya. Ini nih emang tetangganya jalan. Mas Bruno. Kenapa? Katanya tiap hari makan mie mulu. Oh gitu. Kan bahaya kan ya dok ya? Emang kenapa kalau makan mie mulu? Iya kan makanya, katanya kan usus buntu tadi. Bukannya takut kena usus buntu kan? Kalau misalnya makan Kan mie yang mulu. berbiji-biji kan dok, kalau usus buntu Ah, kan. Ya, emang ada mie ada begitu bijinya kan, sih. ini nggak ada bijinya. Iya Nggak makanya. gitu kali, udah itu mah zaman dulu tuh mikirnya begitu mesti kena biji cabe, ya kan ya, ya begitu kan ya, iya, pokoknya banget. jambu biji. Ntar kita bahas ya, sebetulnya yang paling sering tuh bukan itu, Oh, gitu. kotoran kita sendiri tuh. Atau infeksi juga bisa. Ntar lah pokoknya segala macam akan ngomongin. Karena memang mitosnya banyak banget. Iya. Makan tadi apa? Biji jambu. Biji jambu. Makan biji duren katanya juga bikin kegedean. Lolodan dong. Kegedean. BTW ini Iya, kok rapi banget. Lah kita pengen nanya juga, ini kan masih ada suasana lebarannya, kenapa Iya. udah begitu bentuknya? Ayo. Di Indonesia 6 lebaran tuh nggak cuma sehari. Iya, Bisa iya. 2 hari, bisa sampai sebulan juga ya makannya. kita kan beli baju juga seandainya air turun baju Eh, dia beli ya. juga. Udah, ujungnya saya nggak situ dengar, nggak lagi, dengar, nggak nggak mau dengar. ah. Udah, aku dengar dulu ya. Udah selesai kali. Kak, lu, Kak. Baik, yuk. Halo Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Iya, dan seperti biasa di suasana Mas Lebaran ini ya, kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan ngomong-ngomong soal usus yang mentok atau usus buntu. Yang buntu, kenapa dia bisa buntu? Kita mau merapihkan cerita semuanya nih, yang Ya. katanya masih jambu biji, biji Ya. cabe gitu kan ya. Bijian lah pokoknya segala macam katanya malah bisa bikin usus buntu. Itu bener apa enggak sebenarnya sih? Sama sekarang kita juga mau tanya lebih jauh, apakah ada yang namanya demam, terus Nah. nyeri perut? Nah, kan berduaan nih ya, Iya. apakah ujungnya larinya ke usus buntu? Apalagi nih kita kan masih lebaran nih Kak, masih suasana Idul Fitri kan banyak orang yang makan pedas-pedas. Ya kan perutnya iya. sakit. Awas lo makan Karena pedas. waktu kan bulan puasa kan susah makan pedas. Iya benar, makanya balas dendam dan akhirnya menjadikan orang bilang, wah jangan-jangan usus buntu tuh gitu. Makanya kita mau ngobrol sama 2 dokter yang keren banget Kak. Dua dokter langsung nanti ya bisa menjawab semua pertanyaan lewat IG kalau ini sih ya. Iya, bener banget. Yang pertama ada Dokter Eka Dharma Sastra, spesialis penyakit dalam Vinasim. Waktu Nah, lagi panas, sakit perut ke dokter Eka. Iya. Tapi kalau udah ketahuan ada usus buntu, mesti nggak ada cerita dong. oprek-oprek tuh Ah, kan. dokter perutnya. bedah dong. Dokter Wahyuni, spesialis bedah. Oh, oke, nanti gitu. semua boleh menanyakan lewat Instagram Iya, aja. betul Apa sih banget. Instagramnya? Di @halodoktertvri. Tapi nanti segmen 3 kita jawabnya. Segmen Betul. 2, segmen nanti kita akan dengarkan penjelasannya juga seperti apa ya. Yes. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih ngomongin soal usus buntu, itu apa benar gara-gara cabe-cabean misalnya gitu Cabe-cabean, kan. biji-bijian. Nah, dan gejalanya apa sih? Apa iya sakit perut, ada demam, itu pasti usus buntu. Oke, yuk udah datang tuh dokternya. Nah, ini dia ada Dokter Eka Dharma Sastra, dokter penyakit dalam. Dokter bedahnya, dokter Wahyuni mau barengan. Sendiri-sendiri ya dok, ya? Rumahnya beda ya dok ya? Masih di gang. Oh, kok gang lagi? Ini klip di mana tempat? Makasih ya. Pagi, Dokter Eka. Pagi. Apa kabar, Eka. Dok? Sehat? Sehat. Dok, jawab pertanyaan kita yang paling penting itu dong dok. Udah Iya. diulang-ulang tuh pertanyaan. Apakah karena biji-bijian? Cia, sama karena Cabe-cabean. cabe-cabean gitu katanya. Baik. Ini usus buntu ya tadi ya? Karena mentok nggak bisa jalan lagi. Buntu jalan itu Buntu gang, Dok, kalau jalannya. gitu mah. Baik. Jadi memang kalau melihat dari fenomena makanan yang tidak sehat, tidak seimbang, artinya seharusnya kan makanan itu seimbang. Pola hidup, pola makan seimbang itu artinya ada karbohidrat, Iya. protein, lemak, Yes. dan Mikronutriennya ya. ya vitamin mikronutrien. mineralnya. Kalau misalnya makanan tidak seimbang itu sebenarnya yang menyebabkan flora normal, fisiologi Pencernaan. pencernaan kita menjadi terganggu. Oh. Nah, setelah itu barulah muncul penyakit-penyakit yang kita tidak kehendaki. Jadi nggak ada urusan Nggak sama si langsung. biji-bijian dan cabe-cabean? Tidak. Memang kita taunya secara awam
kalau makan biji-bijian nanti nyangkut di usus buntu. Iya. Tidak. Malah tadi dokter Lula bilang karena kotoran Kotoran yang sendiri. tersumbat. Nah, itu kemungkinan besar memang dari situ. Artinya pencernaan kita yang tidak sehat, tidak baik gerakan peristaltiknya yang menyebabkan Kan usus tuh bergerak supaya dia Iya. jalan isi kotoran sampai di ujung nanti keluar gitu ya dok ya. Iya. Nah kalau misalkan dia bergeraknya nggak benar gitu, Betul. balik lagi maksudnya kotorannya apa gimana sih dok? Ya. Mampet apa gimana, Dok? bukan mampet, artinya dia kalau misalnya aliran sungai itu kan harusnya jalan Satu mengalir. satu Tapi arah. dia kalau ada reflux, artinya reflux itu ada mundur jalannya tidak bagus karena di situ ada rongga yang kecil, usus buntu disebutnya ya. Jika alirannya tidak baik di situ karena mungkin dietnya yang tidak baik, makanannya kurang serat, artinya tidak lancar itu gerakan peristaltiknya. Nah di situ adalah ada Masuk si kotoran aliran-aliran yang tidak lancar itu reflux masuk dikit-dikit lama-lama akhirnya ada peradangan. di Jadi situ. ada yang berbalik tuh pemirsa ceritanya. Tapi kalau Ya. kita buka nih dok, misalnya udah ada yang peradangan dan segala macam, udah dokter ambil dikeluarkan sama dokter Wahyuni misalkan, Ya. pas dibuka isinya kotoran. Eh, kemungkinan bisa kotoran dan peradangan, sel-sel radang di situ yang Oh, menumpuk. sel-sel Makanya radang. Iya, iya. kadang usus buntu disebutnya kan akut, artinya Berarti kita appendicitis. makan cabai-cabean nggak apa-apa apa-apa. gitu ya dok ya. Cabai sendiri malah serat ya sebenarnya jika Malah memang bagus dong. jika memang daya tahan ususnya baik untuk menerima suasana pedas di situ ya Silakan tidak ada aja masalah. gitu ya. Oke. Termasuk juga jambu biji, silakan Aman. aja gitu Malah ya. bagus vitamin ya kan? Ada mungkin yang mau Ada disampaikan? materi dok barangkali ya dok ya Iya, boleh dong sebenarnya saya di dikeluarkan. sini akan menerangkan masalah demam karena ada pertanyaan apakah Demam, demam itu berhubungan dengan Usus buntu. usus buntu. Apakah usus buntu itu didahulukan dengan demam dan nyeri Demam. perut gitu ya dok Apakah ya? memang Oke. demam itu gejala utama untuk terjadinya buntu. usus buntu? Oke, silakan, Ya, Dok. Silakan baik. dok. Iya. Jadi boleh di slide Boleh. ya? Boleh. Di swipe Oke. aja. Dok. Sebelum berbicara demam kita akan menjelaskan definisinya dulu ya. Karena tubuh manusia itu memang di rentang suhu normal. Normal harusnya. Harusnya karena memang ada yang mengatur untuk suhu tubuh dalam kondisi rentang normal. Iya. Demam itu jika terjadi keadaan suhu meningkat di atas rentang normal itu. Nah, rentang normalnya itu berapa? Sebenarnya di antara 36,5 sampai 37,2. 0,2. Ada beberapa literatur yang menyatakan seperti itu. Jadi itu Oke. kita masih dalam keadaan normal sampai Normal, 37,2 betul. ya. Pada saat Jadi kalau kita kita mau ditermogan, masuk mall tuh masih nggak Iya, berbunyi, masih- nggak ya, bunyi. Masih nggak 37 apa-apa. itu Bunyi nggak aja. masalah. Oh, iya. Tentang Tapi satpam. setelah di atas 37,5 atau ada yang bilang 37,2, mungkin Bunyi dia. sudah dianggap demam. Oke. Nah, kenaikan suhu tubuh di atas rentang normal itu disebut demam. Nah, ini pemeriksaannya pun juga berbeda-beda. Kalau misalnya kita ambil dari dahi dan dari Ketiak. ketiak atau dari rektal itu Dari anus gitu ada ya. selisih 0,5. Oke. Artinya di dahi mungkin lebih rendah 0,5 dari oral. Oke. Nah, Jadi oral ini dahi ya dok ya, Betul. di dahi kemudian di mulut gitu ya Betul. dok ya, di ketiak, Ketiak. sama di dubur gitu ya dok ya, ya. betul. Jadi yang paling panas ini mana dok? Yang di dubur biasanya? Yang di dubur karena yang paling panas itu yang mendekati suhu inti tubuh. Tubuh. Oh Nah, baik. suhu inti tubuh itu ya di dubur atau di oral. Nah, Oke, sementara yang paling ringan itu di dahi ya, Dahi, jadi iya, pas betul. ya oke. Tapi kan dok yang didefinisikan 37,5 per oral, artinya lewat mulut. Betul. Berarti kalau gitu 37 di dahi udah masuk demam dong harusnya. 37,2 koma 3. 37,2. Oh, Itu sudah termasuk sudah demam. ya. Tapi kita juga harus melihat Suasana gitu, keadaan. teknis pemeriksaannya. Tampilannya. Kalau kita nempel di AC terus diperiksa ya Iya. mungkin tidak akan demam. Kadang juga yang nembak jauh banget lagi. Iya. Iya. Ya. Lingkungannya juga dilihat gitu Iya. ya. Maksudnya dalam keadaan panas banget. Kita di Betul. luar gitu mau masuk kok panas ya dengan sendirinya. Pasti demam. Makanya benar. teknis pemeriksaan pun juga harus kita perhatikan. Iya. Apalagi sebelum pada saat pandemi itu katanya di tangan pun juga kita Iya, bisa. itu gimana tuh kan? Nah, Nah, itu itu gimana, tidak valid sebenarnya Nah, karena itu di dia. tangan kita habis nyetir kena AC, Kena AC. meskipun kita lagi demam, Nah. kalau pada saat itu kita suhu Dan dengan di sisi termogan, lain juga kalau misalnya kita cek 34 ya ada yang salah itu mah nggak Iya. mungkin gitu ya kan ya itu dok ya. hipotermi namanya. Nah itu penyakit Udah juga. menggigil harusnya kita. Jadinya di bawah antara rentang suhu normal itu, Pokoknya 36,5 dia di bawah itu tidak tadi. sehat, di atas pun juga tidak sehat. Oke. Baik, silakan dok. Ya. Lanjut dok. Baik. Nah, patofisiologi demam artinya bagaimana kok terjadinya demam.
sebelumnya kita harus tahu dulu termoregulasi suhu di tubuh normal itu seperti apa. Kok kenapa bisa terjadinya demam? Ternyata manusia itu punya sistem yang canggih sekali untuk mempertahankan suhu tubuh normal itu di rentang 36,5 sampai 37,2. Apa yang terjadi di tubuh manusia supaya bisa normal? Itu kita punya pusat kontrol suhu. Iya. Termostatnya lah ya. Iya. Termostatnya betul sekali. AC aja punya gitu kan? Iya, semua. Masa kita nggak punya? Termostat kita ternyata ada di otak, hipotalamus. Iya. Organ apa yang terlibat di situ? Ada liver, pencernaan, paru-paru, ginjal, kencing, Kulit. dan kulit. Pembuluh darah di kulit dan pori-pori keringat. Nah, itu yang menentukan suhu tubuh kita menjadi normal. Kapan dia mesti ditahan, Betul. kapan dia mesti diturunkan. Keseimbangan itu yang perlu dijaga pada saat suhu tubuh normal. Jika produksi panas lebih banyak dibandingkan pelepasan panas, itu bisa menjadi demam. Iya. Bagaimana terjadinya? Tentu saja termostatnya yang dikacaukan oleh pencetus demam itu. Oke. Nah kalau misalnya tadi dok, contoh misalnya tadi kena usus buntu, Baik. itu gimana kok bisa naik suhunya? Nah, tadi kan kita sudah paham tuh bagaimana menjaga suhu tubuh kita supaya normal itu termostatnya. Kan tubuh ini pinter ya dok ya, Betul. dia kan berusaha lah gitu ya. Betul. Tapi ternyata badan kita ada masalah. Salah satunya mungkin di tempat yang terpencil tadi, usus buntu, itu. Padahal gang di kecil ujung. ya, Dia ujung. Kok Kok bisa demam gitu Iya. kan? Ternyata di situ ada proses yang kita tidak sadari. Jadi pada saat terjadinya usus buntu, ada yang namanya sitokin atau media-media peradangan di dalam tubuh Zat radang ya. yang tercetus di situ. Sitokin itu nanti akan ke pusat pengatur suhu termostat tadi. tadi. Dan tadi yang ngacak-ngacak termostat Ya, kita. interleukin 1, interleukin 6, TNF faktor alfa. Iya, Nah, iya, itu yang terjadi peradangan di situ, masuk ke hipotalamus anterior, termostat yang tadinya kita normal 36,5 sampai 37,2, Iya. dia naik Bisa naik ya. jadi 39 atau 38 gitu. Nah, termostat udah dinaikkan, otomatis organ-organ lain yang berperan juga akan mencoba menaikkan. Oke. Nah, kenapa kok usus buntu bisa naik gitu kan? Demam sendiri punya dua faktor. Dia sebagai daya tahan tubuh, pertahanan tubuh, juga memang bisa merugikan tubuh itu sendiri. Berarti bisa bagus juga sebenarnya dok demam itu. Bisa Ya, mendukung memang penyembuhan. demam, Biasanya kan betul. orang kalau ngerinya gini dok, kalau demam itu apa? Kalau imunisasi ya dok ya. Oh Ya. bagus tuh kalau demam, lagi karena ngelawan berarti tuh. tuh badannya tuh masih ngelawan. Kalau orang udah tua-tua malah nggak panas, padahal ada infeksi gitu. Betul. Jadi demam itu adalah sesuatu yang baik sebetulnya. Betul. Tapi di sisi lain bisa juga nggak Buruk. baik. Iya, betul. Jadi demam itu mekanisme pertahanan tubuh. Artinya tubuh kita itu mendeteksi ada bahaya. Iya. Alertnya tuh ada di situ. Jadi Dan kalau dia kita ngelawan. demam berarti kita harus waspada. Oke. Nah, ini tubuh kita ada yang dilawan nih di dalam tubuh. Jadi apa itu? Nah, demam itu kan cuma gejala saja, bukan penyakit. Artinya jika kita punya gejala demam, kita harus cari penyakitnya. Penyebab demamnya ini Dari apa? mana Betul. sih Nah, asalnya? setelah sitokin tadi merangsang hipotalamus supaya menaikkan termostat, Sitokinnya badan dari kita mana jelas gitu? betul, badan kita jelas akan menyesuaikan termostat itu. Artinya di setting ulang nih sama hipotalamus supaya menjadi 38. Oke. Iya. Jadinya kita jadi menggigil, produksi panasnya berlebihan, keringat jadi hilang, badan jadi kayak apa ya? Greges gitu loh dok. Greges. Nah, Semua. itu Walaupun mekanisme. barangkali sekarang pemirsa di rumah udah ngerti yang namanya sitokin gitu kan, sering dengar ya doknya gara-gara Iya. COVID ya doknya Covid, jadi tahu ya sitokin, oh ada sitokin tuh yang namanya. Iya. Itu dia nih biang keladinya nih karena peradangan tadi gitu Betul. ya dok ya. Lanjut dok. Lanjut dok. Baik, setelah kita tahu memang ada yang tidak beres di badan kita, misalnya fokus ke usus buntu, ada peradangan di situ. Nah, demamlah terjadi, artinya set point meningkat, kita harus curiga apakah ada infeksi atau peradangan. Ini bisa di mana saja, infeksi di mana saja. Baik. Peradangan pun juga bisa di mana saja. Baik. Artinya kalau kita curiga ada nyeri perut, ada anamnesis kita mengarah ke arah
dari daerah pencernaan, ya mungkin kita juga harus pikirkan Oke. apa ini ada Oke. peradangan di usus Baik. buntu. Dokter barangkali mesti rehat dulu dok sebentar, kita mesti jeda ya dok ya, silahkan duduk dulu ya dok ya. Jadi baru satu nih pemirsa kita ngomongnya, ini Baru demamnya. baru kita ngomongin demamnya yang berhubungan sama infeksi sama peradangan. Yes. Tapi demam sendiri bisa juga sih kejadian tanpa ada urusan sama infeksi. Tadi dokter Iya. lagi mau menerangkan nanti ya pemirsa ya. Yes, jadi masih boleh banget ya nanya lewat Instagram di @haldokter_tvri ya. Jadi tetap di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Di Halo Dokter hari ini kita membahas mengenai demam, sakit perut atau nyeri perut yang nanti dihubungkan dengan usus buntu. Ya. Tapi demamnya aja belum selesai pemirsa ya. Jangan lupa ya pemirsa ya, karena sehat itu Asik. Ya, ke dokter Eka lagi. Iya dok, masih ngomongin demam yang rupanya agak jelimet juga dok ya. Demam Jadi ini yang ya. pertama demam itu adalah karena infeksi. Pokoknya kalau udah demam kita pikir-pikir sitokinnya dari mana nih, ada masalah di mana nih Di mana, peradangan sumber gitu demamnya ya. apa. Tapi bisa juga nggak ada urusan sama infeksi, bisa berurusan sama yang lain nih, sistem yang lain ya dok ya. Betul. Silakan dok. Tadi sistem ada metabolik ya dok. Baik. Ya memang demam kita sering ketemu ya di masyarakat juga. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Iya. Artinya kita juga tidak bisa menyepelekan demam atau malah terlalu khawatir juga tidak. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui patofisiologi demam, kita bisa yakin atau kita tahu, oh saya terkena demam karena ini, karena itu. Iya, iya. Nah, setelah misalnya tadi, mungkin ada infeksi atau peradangan, tapi bisa juga karena ada yang lain. Misalnya, Misalnya, karena produksi panas metabolik di badan kita berlebihan. Tadi kan ada organ-organ yang memproduksi panas. Salah satunya misalnya hipertiroid. Ini orang-orang yang punya penyakit yang namanya Iya, hipertiroid. hipertiroid Baik. kalau di awam bisa disebut gondok ya, gondok yang beracun ya, besar, lehernya tapi bengkak dia ya. selalu pengen apa ya, bersemangat. Tapi sebenarnya bersemangatnya dalam tanda kutip negatif. Negatif, Artinya dia hormonnya terlalu berlebihan sehingga dia memproduksi panas yang berlebihan juga, berkeringat, mencret-mencret, Iya, iya. sering marah. Nah itu biasanya agak cenderung demam. Matanya biasanya melotot ya dok Melotot, ya. betul, eksoptalmus ya melotot juga. Gemeteran gitu dok kadang-kadang ya. Bisa Tapi juga kurus biasanya ya dok ya. kurus, makannya banyak. Dia makan banyak tapi kurus. Oke. Nah, baik. itu suhunya agak cenderung Naik, meningkat. ya. Betul. Baik. Itu Kemudian? tidak infeksi ya. Iya, iya. Nah, juga karena asupan berlebihan dari panas. Misalnya ya kita pada saat operasi terkena obat-obatan anestesi, kadang itu pun bisa bikin demam. Artinya ini obat-obatan mencetuskan terjadinya demam. Nah, ini hubungannya bukan di sitokin penyebab demam tadi. Artinya ini ke arah imunologinya. Oke. Nah, juga bekerja di tempat-tempat panas. Oh, Ya. gudang gitu dok. Iya, di Saya sih nggak gudang. bayangin kalau orang lagi haji atau umroh Betul. gitu ya dok ya, pas lagi ada musim panas yang sampai Betul. 40 derajat lebih, nah itu Iya. tuh. Ya, itu pun juga bisa demam. Jadi kita harus tahu ini demam saya apa karena di suasana di ruangan yang panas atau memang saya punya infeksi. Maaf dok, saya Iya. potong dok ya. Kalau misalkan yang lain dan kan misalnya karena infeksi, kan dia akan turun waktu infeksinya sudah reda ya dok ya. Betul. Kalau yang model berhubungan sama ruangan yang panas, begitu kita pindah ruangan, apakah dia langsung turun? Iya, betul. Karena kita dilindungi oleh sistem termoregulasi badan sendiri. Jadi saking pinternya ini badan Betul. ya gitu ya. Karena Baik dok. termostat kita di setting 36,5 sampai 37,2 itu. Artinya kalau misalnya dia lebih, mungkin dia nggak tahan tuh, tubuh kita memang dari eksogen ya, dari lingkungan memang naik. Tapi sebenarnya dia sudah terkontrol oleh hipotalamus anterior tadi. Sama juga mungkin ini dok, saya juga pernah dengar bahwa dehidrasi Betul. itu juga bisa bikin demam. Iya, betul. Artinya ada gangguan pelepasan panas, misalnya karena kurang cairan di dalam tubuh, Iya. kecapean, Kayak lagi waktu puasa itu loh. Iya. Ya. Iya. ya itu bisa jadi demam. Atau ada gangguan di displasia ektoderma. Artinya apa? Pori-pori tubuh kita atau kelenjar keringat kita tidak bertumbuh Ada dengan bermasalah. baik. Jadi keringatannya nih ada masalah di keringat ini. Betul, Oh. sehingga pembuangan panasnya tidak berfungsi dengan baik. baik. Artinya Lancar. ya tidak seimbang antara produksi panas dan pengeluaran panas. Iya. Baik. Timbul demam. Jadi beberapa faktor itulah yang harus kita pikirkan jika kita terjadi demam, jika kita mengalami demam.
Oke. Yang paling penting pokoknya demam itu jangan dimusuhin nih pemirsa, karena demam itu bisa artinya baik bahwa Ya. tubuh kita ini sedang melakukan perlawanan. Perlawanan. Cuman harus nyari nih PR-nya. Kenapa? Yang dilawan siapa gitu kan. Betul. Ya, lanjut Lanjut, Dok. Dok. Baik. Jadi ya memang berdasarkan penyakit-penyakit ada tipe-tipe demam ya. Demam intermiten artinya demam suhu tubuh itu naik turun, tapi dia masih ada posisi periode yang normal. Artinya sekarang saya dari 38 mungkin sore jadi 36,5 Oh, udah normal. ada sempat normalnya, Normalnya. deh. Malam-malam udah naik lagi, Naik lagi, gitu betul. ya. Baik. Ada ini kemungkinan bisa karena infeksi seperti itu. Demam remiten, jadi fluktuasinya rentangnya agak luas, naik turun lagi, tapi dia masih di atas normal, tidak pernah normal. Oh, Pernah gitu. juga kan? Iya. Lagi sakit, oh saya Baru- udah enakan, tapi sebenarnya dia masih tinggi suhunya, artinya dia memang masih Ini biasanya ibu-ibu tuh sering tuh yang kerjanya ngetem kalau anak sakit nih ya, udah ditem nih, kasih obat misalkan ya dok ya, setelah dikasih obat lagi turun masih 37,8 Iya. gitu Ya, kan ya. padahal dia merasa Normal gitu. enakan. Sebenarnya dia masih dalam periode demam remiten. Iya. Demam kambuhan atau siklik ini juga sama, mirip-mirip dengan intermiten dan banyak juga kasusnya misalnya pada demam Malaria karena gitu? infeksi malaria, iya betul. Dan demam konstan itu agak naik terus, nggak pernah turun. Jadi Wah, ini yang juara dia ya, iya, bener-bener yang nih terus terus-terusan. aja di situ iya ya. betul. Kayak kemarin habis vaksinasi itu, Nah, nah itu agak sedikit naik terus 2 hari 3 hari turun. baru sembuh. Kalau kita kasih obat pun nggak hilang dok, Iya, hilang ya. iya. Tetap. Biasanya kalau memang pencetusnya tidak hilang, demamnya masih ada meskipun Terus, dikasih obat. Karena obat itu fungsinya hanya untuk Meredakan turun sedikit aja. iya, palingnya. mengkat sitokin itu. Tapi jika masih produksi sitokinnya ya terus Ya, naik. naik lagi Jadi ini masih. buat ibu-ibu yang suka nanya juga, kenapa saya kasih obat ke anak saya, tapi anak saya nggak kemudian normal suhunya. Karena belum selesai, Belum selesai. kelar nih sumbernya Masih nih, ada penyebabnya yang harus kita cari. Gitu. Iya. Baik. Tapi kalau penyebabnya misalnya karena kecapean, dehidrasi, mungkin disuruh minum baik, elektrolit cukup, Iya. sembuh. Baik Makanya lagi. kenapa saya juga pernah dengar dok kalau kita demam jangan langsung minum obat. Coba minum air Betul. banyak dulu deh. Kalau memang karena Istirahat. dehidrasi hilang demamnya. Ya. Baik dok. Oke lanjut dok. Baik, nah jadi memang demam itu gejala-gejala yang umum biasanya sembuh dengan sendirinya karena penyebabnya biasanya infeksi-infeksi virus Yang paling eh, banyak gitu ya dok. ya, Sendiri ya dok ya. yang umum ya kayak influenza, virus-virus yang sembuh dengan sendirinya. Baik. Namun Termasuk COVID ya dok Covid ya. gimana dok? Jadi COVID itu pun juga demamnya sebenarnya sembuh dengan sendirinya. Iya. Hanya yang lebih berperan kan bukan di situ. Long covidnya malah ya. Iya. Yang Jadi bikin ada males. gejala-gejala lain. sitokinnya tadi Iya, yang masih yang belum jadi selesai itu, masalah. muter-muter. Betul. Baik dok. Namun jika tidak mereda, yaitu tadi cari penyebabnya. Karena kalau penyebabnya ringan-ringan saja, ya kita tidak perlu khawatir. Tapi kalau penyebabnya yang lain, peradangan-peradangan yang kita nggak tahu dari mana, Kalau tadi yang berhubungan sama metabolik tadi yang bermasalah seperti itu betul. kan. ya. Itulah yang harus diobati penyebabnya, bukan demamnya yang kita turunkan. Iya, bahkan gini dok, saya pernah dengar ada dokter juga kayak yang ngomong ya bahwa kalau lagi demam, selama dia belum tinggi banget, justru jangan diminum obat. Ya. Karena demamnya itu akan bermanfaat untuk meningkatkan perlawanan tubuh. Oh, gini, ada yang beranggapan bahwa kalau si virus itu kan nggak kuat kalau dalam keadaan panas gitu loh. Betul. Jadi dokter airan yang mana? Airan yang sana ya dok ya? Kalau saya airannya sedang-sedang aja. Jadi gimana Artinya dok? gini, kalau misalnya kita demam atau pasien kita, klien kita kelihatan demam, tapi dia bisa menahan Jadi skor sakitnya itu. kembali kepada keadaan si pasien. Kondisi Betul. pasiennya. Kalau Tidak. kesakitan banget Betul. ya Demamnya jangan menggigil gitu ya. tepar gitu, kasihlah. Betul, Kasih betul. obatnya. Tapi Tapi kalau kalau- masih asik-asik aja. Ini kalau anaknya Dika nih, di 38 aja dok, anak saya juga biasa masih lompat-lompatan dok. Iya, Berarti kan kita emang masih, bener. oh tenang-tenang aja. Iya, Betul. bener banget. Tungguin 38,5 agak lambat tuh dok, baru kita masukin ya obat. Iya. Iya. Oke. Ya, Sama jadi kayak seperti itu. Jadi tadi demam itu ada positifnya. Artinya pada saat kondisi badan tinggi suhunya, itu daya tahan tubuh kita akan bekerja dengan optimal. Lebih aktif lagi ya kerjanya. Daya Dan- tahan tubuh kita bekerja optimal. Udah betul. gitu kuman-kumannya juga nggak Betul. kuat gitu ya Iya, sama yang Betul. panas-panas. Itu positifnya. Tapi negatifnya pada anak-anak misalnya masih balita, bayi, Kejang kadang demam ya. bisa kejang Nggak demam mau, itu yang dan bahaya. nggak mau Itu makan, yang nggak mau takut. minum kan Iya. rapatnya di situ ya. Betul. Baik dok kalau gitu dok. Jadi demam itu berguna juga lah gitu pokoknya Ya, ya. iya. Ya. Ada lagi dok? Sepertinya ini. Ini yang terakhir ya. Oke, saya juga nggak tahu dokter Coba. Wahyuni juga udah sampai. Ya. Oke. Oke. Iya. Itu dokter Wahyuni, ini dia kan. Nah, ini yang punya ususnya nih. Punya usus. Iya.
Sebetulnya, Loh, iya. kan ditinggalin Kok lah. ditinggal? Tinggal, perempuan mah nggak bakal ditinggal sama Oh sekali. iya. Silakan dok, silakan Pagi, dok. Dokter Wahyuni, Selamat silakan pagi. dok. Terima kasih. Apa kabar Dokter Wahyuni, sehat dok? Alhamdulillah. Dok, dokter nggak mau ngebedah dia dok? Coba dok, itu isinya koin apa gimana dok dalamnya dok? kira-kira? Koin sih zaman dulu. Celeng. Udah Di ini hamil. kali, dokter kandungan kali. Oh, gitu. Udah hamil lama Konsolnya banget nggak kesana. Bu selesai-selesai. dokter namanya kayak ngasih tau orang ya. Apa? Apa? Wahyu nih. Wahyu nih. Wahyuni gitu. Bruno nih. Bruno nih. Iya. Maaf ya dok, emang suka begitu. Iya. Jadi dok kan kita udah sampai ngomongin demam. Kalau udah tahu nih demamnya ini ke arah infeksi, misalkan memang udah ke arah usus buntu. Dari dokter Eka dilempar dong sama yang bagian menyelesaikan usus buntunya. Pengen tahu dulu dok. Belakangan ini gitu ya dok ya, setelah pandemi banyak nggak yang usus buntu dok? Berkurang atau naik? Tuh berkurang atau naik ya? Iya benar. Biasanya kan kalau usus buntu itu berhubungan dengan ini ya. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Lula bahwa usus buntu karena ada obstruksi dari itu. Sumbatan itu kan? Sumbatan ya, ada sumbatan di usus buntunya. Jadi cairan yang diproduksi tidak bisa keluar ke usus besar ya. Iya. Jadinya dia bengkak, nanti produksi airannya tambah banyak, tambah bengkak. Dia kuman-kuman yang di situ tambah banyak. Jadi itu yang kuman-kuman yang bertambah banyak itu yang kadang menyebabkan demam itu. Tapi kalau kadang-kadang memang kalau keluhan awal memang usus buntu tidak Demam. kadang-kadang tidak demam. Oh gitu. Nah, Jadi tapi yang kalau lebih khasnya sudah apa? nyeri perutnya. Oh nyeri perutnya lebih khas. Nyeri perutnya Nyeri yang perut tapi nggak demam. awal-awal begitu. Tapi kalau sudah kumannya banyak, karena ada sumbatan itu sehingga Baru kuman nggak bisa kemudian, keluar, dia membengkak sehingga kuman-kuman yang di dalam usus itu jadi banyak. Itu yang Dok, menyebabkan. biasanya dari pertama kali muncul sakit perut sampai demamnya muncul karena tadi infeksinya makin jadi, itu berapa lama sih dok? Jeda? 3 hari. Oh 3 hari ya. Itu kadang-kadang bisa diketangkap sebelum demam nggak dok? Misalnya gini, sakit di daerah tertentu kan Ya, sakitnya kan khas ya dok ya. Misalkan orang tuanya jangan-jangan usus buntu nih. Kanan bawah kan Iya, biasanya. dibawa ke dokter gitu ya dok ya, terus tahu-tahu udah diperiksa tanpa sebelum demam. Bisa juga dok? Bisa. Apakah semua nih ya dok, yang datang ke dokter usus buntu harus kemudian dibuang, atau bisa diobatin aja? Kalau untuk kasus-kasus untuk yang akut, yang sudah bengkak, yang sudah itu harus tidak ada Yang cerita lagi sakit untuk banget ya rasanya juga. Tapi kalau yang kronis itu masih bisa ditunda. Nah, Itu yang kronis sama yang akut bedainnya gimana? Kalau Iya. untuk orang awam tuh kan nggak ngerti Oh, dok. iya, Iya, iya. gimana tuh dok? Atau mungkin dok ada yang ingin Materi disampaikan, barangkali? Biar lebih Iya, jelas gitu, Dok. biar lebih jelas ya. Sebelum kita break lagi nih. Ini saya bahas masalah nyerinya dulu ya. Nyeri Sebelah kiri dok, ke arah sini. kiri. Oh, iya. Iya. Nyeri perut biasanya kan usus buntu ada di perut ya. Di perut kan banyak macamnya. Organ-organnya. Organnya banyak macamnya. Organ tunggal ya dok? Iya. Iya. Jadi perut antara Ganggu aja. jadi perut antara kosta sama ke pubis ya, ke Dari paling tulang. ujung ke paling bawahnya nanti Iya. gitu ya. Itu nyeri biasa nyeri yang macam-macam jadinya. Jadi nyeri di lambung sama nyeri di usus buntu kan berbeda ya Beda. dokter ya. Tempat lokasinya beda. Lokasinya misalkan, beda. kalau orang bilang nyeri sakit diperiksa sama dokter, oh udah tahu nih ke arah kemana. Iya. Tergantung di bawahnya ada organ apa. Iya, gitu ya, Dok, betul. ya. Jadi nyerinya bisa penyebab nyerinya bisa kita lihat dengan letak organ-organnya itu. Sesuai sama lokasi. Sesuai lokasi lah ini nyeri perut yang di kanan atas. Organ-organnya ada ini. Ada hepar, Liver, kemudian hati ya empedu, kemudian ginjal di belakang. Bayangnya pemirsa ya, Tempat biasa. kanan sebelah atas. Kanan. Jadi Ya. kalau udah kanan sebelah atas, udah nggak mungkin kalau tiba-tiba misalkan, oh sakit mah, enggak dong, bukan Iya. tempatnya gitu ya dok ya. Kita Iya. pasti dokternya, oh kalau nggak ke heparnya, Iya. apa empedunya Iya, gitu ya dok betul. ya. Oke. Nah ini biasanya untuk kasus-kasus bedah kan yang batu empedu gitu ya. Yang hepatitis kasusnya dokter Eka. Kemudian yang batu
ginjal, kasusnya bedah. Jadi kita Tapi biasanya kalau yang sakit itu datangnya kan pasti ke dokter penyakit dalam kan, Iya. bukannya ke dokter kan dok? Iya, betul, Dokter betul, biasanya udah dapetnya di ujungnya nih, wah Ah, udah betul, nggak betul. Atau kelihatan di area. IGD kali kan biasanya. Iya. Di IGD Iya, kan kalau kalau udah di sakit IGD. banget itu gitu setelah kan. dicari penyakitnya Iya, baru dilempar ke bedah Iya, biasanya. kan ada triasenya yang untuk Iya, ya. Oke dok. Kemudian digeser lagi dok setelah kanan atas. Sebelah Nah ini dia nih. yang kanan bawah ini yang kita bahas sekarang Sebelum ini. kita bahas semuanya Iya. dok, balik lagi saya tanya, berapa banyak yang kena usus buntu sih saat ini dok? Makin banyakkah atau berkurang? Karena mungkin pengetahuan masyarakat yang sudah Makin sudah canggih. makin canggih, jadi berkurang gitu kan. Misalkan udah kesadaran untuk minum banyak, kesadaran makan serat banyak, jadi agak berkurang memang. Jadi karena kesadaran dari masyarakat yang sudah bagus, sadar akan sehat, jadi kasusnya memang nggak begitu. Nggak gitu. seperti Zaman zaman dulu. dulu. Zaman ya, dulu, yang dulu sampai banyak tiap- sekali Iya. ya. Sekarang Oke, udah dok. mulai. Boleh duduk lagi dok Iya. ya dok ya. Jadi pengen tahu kalau banyak itu sehari berapa banyak ya kira-kira? Dok? Kira-kira tiap hari ada kasus atau tidak dok? Tidak sih, tidak. ya. Tidak. Tapi kalau sekarang malah barangkali seminggu baru ada berapa Tapi kasus ini lagi. akan meningkat kalau pas puasa ini, apalagi Lebaran, makanannya nggak sehat, minumnya kurang. Oh, Iya pas kan? sekali. Jadi Makanannya, pemirsa, pas sekali nih di hari-hari Lebaran ini, kenapa kita datangkan berhubungan sama usus buntu? Karena biasanya makannya suka kalap. Nah, dan biasanya pola hidupnya juga nggak terlalu sehat. Oke, dia. buat yang nanya lewat Instagram, sebentar lagi kita akan bukakan satu Bacain. persatu ya. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih bersama kita ngomongin soal usbun. Usbun itu ternyata sekarang nih pemirsa, katanya orang udah makin maju, udah ngerti pola hidup sehat, malah berkurang. Jadi dulu itu lebih banyak yang usus buntu. Bener banget. Masa lu kalau jaga malam juga, aduh pasti deh udah kalau di bedah mah usus buntu terus Berarti gitu ya, bukan Dok, cuma ya. soal karena orang udah lebih jarang makan biji cabai ya, enggak dok ya? Enggak. Tapi lebih karena Nggak ada seratnya urusannya. tadi ya. Tapi tadi dokter, oh ini menceritakan sama kita kan, oke nih kalau kanan atas nih ya, tertuduhnya si ini Iya. sini. Iya, iya, Kalau udah kanan bawah itu ada usus buntu di sana, tapi belum tentu usus buntu. Apalagi kemungkinannya dok, keluarin lagi gambarnya dong ya gitu ya. iya. Apalagi sih kemungkinannya selain si usus buntu Usus nih buntu, gitu yang ya. tertuduhnya. Jadi kalau kita sakit kanan bawah, nggak langsung lompat pasti usus buntu gitu. Banyak Iya. ya rupanya ya, ada 8 kemungkinannya. Yang sering kita temuin ya waktu kita operasi itu ya, biasanya dari kebidanan ini, yang dari kandungan ini biasanya ada saat untuk yang masa reproduksi ya, pada saat ovulasi itu kan ada sel telur yang keluar. Iya, iya. Nah, itu tidak otomatis dia nutup. Jadi itu yang sering menyebabkan nyeri yang hebat. Jadi kalau waktu sel telur keluar pada ovulasi itu Iya, yang iya. hari ke-14 ya. Jadi kita harus selalu menanyakan, ini nyerinya menstruasinya kapan? Nah, ini kalau hari ke-14 kita harus curiga bahwa ini karena saat ovulasi itu. Jadi sel telur Tapi kan loncat. cuma sebentar dok kalau yang Ya. ovulasi itu dok. Ya, tapi kalau dia nggak nutup, follicle the graph-nya itu nggak jadi nutup, akan lama jadi ya sakit. dia akan berdarah di situ, darah gitu. Nah kalau kan dia kan keluar Nah, dari kalau itu seperti itu dokter mesti buka juga nggak atau tidak harusnya? kita biasanya kita ketemu setelah Setelah selain- dibuka, Oh, iya. karena dipikirnya Baru tahu larinya ya. kalau nggak usus buntu atau yang Tapi lain. tetap harus dijahit kan berdarah, Iya, karena perdarahannya berdarah tadi. terus ya. Dok, dari segini banyak, misalnya ada orang sakit kanan bawah nih dok ya, yang paling sering tetap usus buntu tidak dok? Usus buntu ya. Tetap nomor satunya tertuduhnya usus buntu. Iya. Setelah itu apa dok? Setelah itu yang kita sering ketemu ya misalkan ada dari kandungan Oh, itu KET sering jadi ya, waktu kita ektopik kan tergantung, ya iya. ektopik kita kadang-kadang ke kita dulu baru setelah anak. Tapi kita harus curiga juga dia pasti untuk ibu-ibu selalu kita tes pack supaya tahu bahwa ini Hamil apa menyingkirkan. enggak Iya, gitu, betul. tahu-tahu dia hamil. Jadi Kepikir kita- usus buntu padahal Iya. bukan nih Bukan. ceritanya. Untuk yang masa-masa produksinya ini jadi harus
ditespek dulu. Ya, kita itu pokoknya prosedurnya perempuan begitu. muda deh, Iya, yang pas-pasnya yang harusnya muda, hamil iya. gitu ya. Yang bisa hamil itu harus Yang bisa hamil dok ya, yang bisa bukan yang mungkin. hamil. Tapi dok, pernah banyak nggak sih dok kasusnya dokter udah kadung ngebuka, udah terlanjur ngebuka, bukan usus buntu nyatanya. Itu gimana dok kalau gitu? Apakah tutup lagi ataukah seperti apa sih biasanya dok? Kan ada pemeriksaan penunjang. Kita kan Ada sebelum USG. kita periksa ada USG, ada kita pasti akan selesaikan. Jadi Mungkin akan kalau ber- zaman dulu ada kemungkinan tuh lebih banyak kali Iya ya. Kalau zaman sih. sekarang ini Udah para lebih penunjangnya canggih. banyak sih Iya, udah iya, bagus ya dok pemeriksaannya ya. lebih banyak. Agak lebih kecil kemungkinannya Iya, sampai salah gitu ya dok. iya. Lanjut Iya. dok. Ini yang sering kita ketemu juga ini infeksi batu saluran kemih yang di Yang udah ureter, turun ke bawah ya, ya, dok ya. itu sering juga ketemu. Jadi hamil, kemudian ini tumor-tumor pada disaikum itu sering nyeri kanan bawah juga. Oh, di usus besar dok itu dok ya? Ya, tapi jarang juga. Yang sering tuh kehamilan sama usus buntu. Baik. Dok. Mirip-mirip tuh, dok, KIT, ya? fase ovulasi yang pecah itu Iya. sama usus buntu yang sering kita temuin waktu Temukan, kita iya, operasi. kalau Dok, udah tadi kanan bawah. supaya nggak salah nih main buka nyata salah kan kita nggak usus buntu kan repot tuh. Berarti pemeriksaan apa sih yang bisa dikerjakan? Apakah dengan USG cukup USG, atau cek darah misalnya? Cek darah juga. Jadi Semua harus biasa, ada ya. harus untuk menyingkirkan kemungkinan lain itu harus pemeriksaannya harus lebih. Yang pasti pemirsa di rumah kalau sakit di kanan bawah, di perut kanan Iya. bawah itu mikirnya bukan cuma usus buntu, banyak Iya, loh pemikiran betul, yang betul, lain ya betul. dok ya. Iya. Apalagi dok? Ada lagi materi Ya dok? ini untuk kanan bawah ini aja saluran kemih. Nanti kan kita tetap periksa Urin. pemeriksaan urin, Iya, iya. pemeriksaan darah, Baik. kemudian tes pack. Jadi untuk menjingkat di titik Sampai ini. USG tadi dok ya? Iya, Iya. USG. Baik. Udah dok ya ini materinya. lagi, Iya. Ada lagi? Sudah sih ini aja. Oke baik Untuk- dok, kalau begitu ya nanti kita Silakan, Dok. IG-nya boleh kita keluarkan. Dok saya malah mau tanya begini dok, kalau yang Iya. misalkan sudah pakai demam, Iya. sudah nyeri sekali itu Iya. dok ya, itu ada nggak sih kemungkinan sama nggak boleh dibuka? Atau pasti harus dibuka dikeluarkan? Kalau yang nggak boleh dibuka ya. Sampai nggak, oh nggak, ini nggak boleh dulu gitu. Ada juga yang mengatakan gini, Iya, usus ada. buntunya sampai pecah. Ada yang gitu tuh dok, itu gimana? Kalau yang nggak bisa dibuka itu yang sudah usus buntunya yang kalau istilah kita yang infiltrat. Infiltrat yang oke. sudah lengket yang sudah keras ya, Iya. sudah nggak bisa digoyang gitu. Terus diapain Itu dok kalau gitu? ini dulu ditunggu dulu, Diobatin, diobatin diterapi dulu. dulu, Nah, oke. diobatin dulu, kemudian sekitar kan healing proses Iya. penyembuhan lukanya itu sekitar 3 bulan. Jadi nanti ini Kalau mau biar dia lepas operasi dulu. pun gitu setelah 3 bulan. 3 bulan. Oh gitu. Ini diobatin dulu. Nah, ini beda Kalau nih, udah- ini yang infiltrat yang sampai nggak bisa dioperasi, yang 3 bulan itu lain. Iya. Ada satu lagi yang pecah. Kalau yang pecah yang beda pecah cerita. harus Segera segera. buka. harus Kalau yang segera. pecah harus saat Iya. itu juga Itu dibuka. juga, iya. Oke, sepertinya dari Instagram Iya. udah ngantri nih Kak. Kita mungkin bisa bacain dari Instagram sudah ada pertanyaan dari Artawon. Apakah usus buntu bisa berulang? Nah ini, udah pernah operasi, kumat lagi. Bisa nggak sih dok? Khusus yang mana lagi yang buntu begitu Yang buntu ya? banyak banget itu kayaknya gimana dok? Mungkin nggak? Sepertinya kalau berulang sakit mungkin ya. Oke. Berulang sakit di kanan bawah mungkin. Tapi kalau usus buntunya sudah dikeluarkan, Harusnya kemungkinan nggak tidak. lagi ya, Tapi kalau mungkin berulang sakit di kanan bawah, kemungkinan bisa. Karena dia adesi ya, jadi ini Bekas Bekas itu maksudnya bekas operasinya dok? Iya, lengket. Jadi gitu. sakit di kanan bawah karena bekas usus buntu yang dikeluarkan bisa. Iya. Tapi kalau usus buntu lagi Oh, nggak nggak. mungkin. Iya, iya. Tapi dok sakit kan gara-gara perlengketan, apakah seheboh sakit usus buntunya yang sebelumnya? Kalau tidak sih, tidak khas seperti paling Nggak berat lah sakitnya gitu ya? sering kembung gitu aja Oh, sih. gitu. Nah, sama ini dok, kalau misalkan kan kalau setelah operasi usus buntu masih ada sakit ya pasti ya dok ya. Iya. Oke. Nah itu berapa lama sih kita masih nganggap nggak apa-apa kok, masih ada sakit-sakitnya memang begitu. Atau misalnya setelah 2 tahun harusnya udah nggak ada sakit apa-apa sama sekali. Iya, jadi tetap kita healing proses kan selesai sekitar 6 bulan gitu ya. Setelah baik. 6 bulan harusnya sih sudah nggak ada ya. rasa apa-apa. Kecuali tadi ada perlengketan, ada kolik ya. Nah, Biasanya ketahuan ada kolik. perlengketannya itu Itu kan dia. nanti belakangan kan Atau dok. Iya, dari iya. USG bisa kelihatan dok? Tidak. Oh, nggak bisa kelihatan? Tidak bisa. Jadi kalau misalnya pas dibuka ada perlengketan, nggak ada apa-apain? Dibuka kalau dia
sudah tidak, kalau dibuka lagi, kalau dia sudah nggak bisa buang air besar, ileus seperti Iya kan ileus, jalannya ah. gini nih, kan ulama usus buntu gitu kan ya, usus buntu kan dibuang ya dok Iya, ya. Nah setelah selesai dibuang itu, nah baru kejadian tuh perlengketan gitu. Iya, iya, ya. bekas lukanya itu Bekas kan luka sering sebelumnya, lengket. maksudnya. Tapi itu nggak banyak kejadian kayak gitu Enggak, kan dok. enggak. Itu sedikit kalau misalnya jangan ketakutan, ntar Iya. udah harus usus buntu harus dibuka, ntar ketakutan jangan Iya, takut iya, seperti enggak itu sih. ya. Oke. Baik, kalau ada IG lagi boleh dikeluarkan Ada lagi mungkin? ya. Dipencet dulu nih, keluarkan. Oke, Amanda nih lagi ya. Iya. Kalau sakit batu empedu cirinya apa aja dok? Nah sekalian dok bedain sama usus buntu. Iya. Ini banyak sekali nih yang menanyakan ini. Juga nanti ke dokter Eka. Dokter Eka dulu kan biasanya yang nangkap nih yang kena yang namanya penyakit kekandung empedu. Belum tentu batu sih katanya. Kita tanyakan ya pemirsa ya. Yang paling penting adalah bagaimana membedakan ini adalah kantung empedu apa kemudian larinya usus Iya, buntu. kita bakal jawab setelah jeda dulu nih kayak Iya. kita akan kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke, salah ya. Itu Harusnya punya saya. Dika. Ya. Jadi bisa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Saya mau ngeledekin dia aja. Pak. Iya, lagi bikin gitu. Jadi gini pemirsa, kita kan mau nanya, ini ya sebetulnya sesuai pertanyaan sama Amanda juga tadi. Kalau kemudian yang namanya batu empedu, ini Iya. banyak nih sekarang nih ya sakit empedu sama usus buntu, bedainnya gimana? Sebelum ke dokter Wahyuni, ke dokter Eka dulu biasanya. Iya. Dok, saya sakit banget nih dok, sampai dokter kita mau pingsan dok sakitnya gitu. Ya, betul. Memang banyak sih pasien saya juga yang datang Ibu-ibu umur Ya. 40 tahun agak montok dok Iya. biasanya ya dok. datang dengan keluhan nyeri perut ya. Memang usus buntu kadang tidak langsung ke kanan Kanan bawah. bawah. Iya, iya. Stadium awal ya dokter Wayuni ya. Stadium awal tuh biasanya nyerinya di perut Ulu hati ya Ulu bisa. hati. iya. karena di perut nyeri ulu hati. Langsung mah Lalu gitu kita ya. curiganya ini bukan usus buntu dulu kan. Awalnya gitu Iya, mikirnya. iya. Tetap kita harus evaluasi tadi apa penyebab nyerinya itu. Kalau di atas kan biasanya lambung, Iya. liver, empedu. Yes. Oke. Ya. Nah, bagaimana cara membedakannya ini apa lambung atau empedu? Iya. Jelas selain nyeri pun kita harus menganamnesa yang lain. Apakah ada tanda-tanda yang lain seperti misalnya mualnya, muntahnya, rasa segah di perutnya. Nah, Iya. itu kan Gitu. ke arah lambung. Tapi kalau empedu memang lebih fokus ke nyeri sebelah kanan atas. Jika kita pegang, tarik napas, tambah nyeri. Nah, maaf dok, ini kan kita sekarang banyak yang pakai telemedicine ya dok ya. Iya. Nah, kalau yang soal seperti ini harus ada pemeriksaan fisik kah atau bagaimana? Ya, tetap kita sebagai seorang dokter, fisik diagnostik itu Harus ya, paling dok, ya? penting. Iya. Anamnesa, fisik diagnostik, baru penunjang. Memang kelemahan kita pada pandemi ini, pada saat telemedicine kita tidak bisa melakukan fisik, Fisik. diagnostik. Hanya dari anamnesa saja. Yes. Nggak bisa ya dokternya gini. Coba Bu, Ibu pencet Pencet sebelah deh, sini, Bu, nggak gitu ya? iya. Nggak gitu ya Nggak dok ya? bisa, karena Agak ada susah. teknik tertentu. Pasiennya ditidurkan, kita tekuk kakinya sebelah kanan supaya tidak terlalu tegang di perut. Iya. Lalu kita tekan, pasiennya suruh narik napas. Memang jika ada tanda itu, tanda nyeri, mungkin di daerah empedu. Empedu. Dok, kadang-kadang ditanya gini kan dok ya, waktu ditekan ditanyakan sakit. Ada juga yang waktu dilepas tanya sakitnya. Nah itu gimana tuh dok? Ya, itu ada nyeri tekan dan nyeri lepas. Artinya pada usus buntu pun juga ada gejala-gejala seperti itu. Tapi kita fokus di kanan atas, kanan bawah, Bawah. atau kiri bawah. Kalau kiri bawah nyeri lepas, kalau kanan bawah Nyeri tekan. nyeri tekan. Nah, seru ya pemirsa ya. Jadi kalau yang di kanan bawahnya pasti tekan dia sakit. Iya, betul. Tapi dia bisa ujung ke river vein-nya ke sana ya, Dok Betul. ya. Oke, Oke. di sana dilepas sakit. Kalau ngomongin soal usus buntu dan juga tadi empedu, buang air besarnya ada perubahan nggak sih dok? Ada keluhan nggak, Dok? Ada Ya, perubahan nggak sih? bisa saja di tubuh manusia itu selalu bisa. Karena dinamis ya tubuh Tapi nggak manusia. spesifik ya, Dok. Tapi tidak spesifik. Soalnya ada yang bilang katanya kalau kena empedu nanti buang air besarnya warnanya berubah, lebih pucat katanya. Ya, betul. Jadi kalau batu empedu sifatnya obstruksi, artinya menyumbat ya, menyumbat aliran empedu. Kalau empedu itu kan fungsinya untuk mengalirkan empedu ke sistem
pencernaan supaya mencerna lemak ya. Iya. Nah, jika misalnya ada batu di empedu itu, di kandung empedu, artinya enzim-enzim itu tidak bisa keluar. Berarti lemaknya nggak dicerna dengan baik. Lemak tidak dicerna dengan baik, artinya pencernaannya terganggu. Iya. Pasti ada keluhan-keluhan lambung tadi. Oke. Makanya nyerinya itu tidak spesifik awal-awalnya. Iya, iya. Bisa mah Bisa terus mana-mana sakit gitu mah. ya. Kalau ke dokter bilang saya kok selama 3-4 kali berobat selalu dibilang sakit mah, tapi Lambung, saya tidak lambung. pernah Oke. merasa nyaman, tidak pernah merasa sehat. Dok, kalau sampai ada batu di empedu itu dok ya, dia bisa sama muntah nggak dok? Bisa. Dan muntahnya beda nggak dengan yang lain? Nah itu, kalau misalnya ada obstruksi, jelas ada gejala atau tanda-tanda yang lain. Obstruksi itu Penyumbatan. empedunya tersumbat, artinya ini yang berpengaruh ke tanda klinis selanjutnya. Mata jadi kuning, Oh baik. berak jadi pucat, kencing seperti air teh atau Coca-Cola tadi ya. Iya. Iya, iya. Jadi itu yang lebih memfokuskan kita, oh ini empedunya yang bermasalah. Jadi ada tahapannya nih pemirsa ceritanya nih. Dia punya batu empedu nih misalkan. Batu empedunya sampai mana dulu nih permasalahannya. Iya. Waktu dia makin bermasalah sampai nyumbatin di mana-mana, baru tuh keluar semua tuh Gejala. gejala. Kalau udah keluar gejala sih dokter udah tinggal udah tahu ini Dokter. masalahnya. Iya. Tapi kalau misalkan baru yang tadi tuh masih kembung ya, mesti diperiksa dulu nih semua Betul. satu-satu. Begitu di refer ke dokter Wahyuni, berarti dibuang kandung empedunya atau gimana dok? Atau masih bisa? Masih bisa enggak juga. Tapi dokter bedah pasti dibuang dong dok ya. Ya, memang kalau sudah mulai kuning, sudah mulai beraknya pucat, itu kan dia sudah Nyumbat. batunya Nyumbat. sudah nyumbat ke saluran yang Mengeluarkan. yang Iya. mengeluarkan ke usus Iya. halusnya. Iya. Jadi kalau sudah nyumbat ke situ, ya itu lebih tidak dilepasin hanya jembatannya. dibuang usus buntunya, harus Kandung ini juga harus dieksplor untuk diambil batu-batunya gitu, supaya jadi cairan heparnya Dok, bisa langsung ini satu masuk lagi ke pertanyaan dok. Orang suka nanya gini, kan kalau ke dokter bedah pasti dibedah dong, diapain lagi? Nggak mungkin dong cuma diliatin kan, nggak mungkin ya dok ya. Tapi kan ya dok ya kalau sampai dibuang kandung empedunya, terus ada fungsi yang berkurang nggak dari seseorang? Jadi kan fungsinya kandung empedu kan untuk menyimpan cairan liver ya yang Iya. dimasuk ke situ. Tapi kalau sudah dia langsung aja dari hepar langsung masuk ke. Oh jadi nggak pakai disimpan lagi gitu Nggak dok? usah Jadi disimpan berarti lagi. seseorang tersebut itu fungsinya nggak berkurang? Pasti berkurang karena harusnya pada saat ada makanan enzim itu kan keluar, Keluar banyak semprot oleh empedu itu kantungnya kan dia Karena udah kontraksi. punya gitu ya, Udah udah punya, ada ada nih. stoknya, ada ada stoknya. Pada stoknya. saat dia tidak ada, artinya pada saat makanan ada dia tidak bisa langsung respon. Iya. Artinya pasti ada keluhan Lambat di situ. lah Ya cuman agak lambat aja deh Iya. pokoknya. Ini Agak kayaknya lambat. perlu satu episode sendiri kak kalau ngomongin kantong empedu Ngomongin ya. kandung empedu sendiri Satu ya. sendiri ya. Gara-gara itu sih jadi ke usus itu ya. Kantong empedu Gimana udah sih? jadinya nih. Tapi ini pemirsa saya udah ngeliat nih, mana tuh coba yang ini jagoan pantun berdua tuh, liatin tuh. Nah kan, ini pasti ada urusan usus buntu lagi nih kelihatan. Suruh muter balik deh. Enggak Iya, gitu. ayo Itu bukan pantunnya. muter-muter. Dok, namanya. semua dokter yang kesini dikasih hadiah pantun, Pantun dong. dong. Ya, dengerin pantun dari Buat- Utia dok. Ayo. Ayo, gimana ini? Mas Bruno dulu deh. Oh, oke. Siap. Ingat lagi. Oke. Enggak kan? Enggak lupa. Pagi-pagi makan ayam betutu. Betul tuh kan. Makanya di rumah Bang Jaja. Iya. Kalau kalian terkena buntu, disarankan pakai Google Map aja. Iya. Biar nggak kita baliknya bisa. kemana? Udah ingat? Udah dong, ini kalau itu yang bener ya dok ya. gimana? Berkirim kabar pakai surat. Waduh jadul. Masuk ke rumah lewat pintu. Oke. Konsumsi makanan yang berserat agar terhindar dari usus. Nah, itu baru benar. Dokter Eka nggak langsung ngangguk. Nah, tapi dalam keadaan suasana masih lebaran ini ya dok ya. Dok terima kasih banyak udah mau mampir ke sini. Padahal jadi pendengar mudik ya dok ya, gara-gara kita ya dok ya. Iya, kita juga mungkin mau ngucapin itu dulu kak. Iya, kita semua mau mengucapkan ya dok ya. Iya. Kita ngajak bentar juga ya dok ya. Ya, sini deketan. Iya. Jadi pemirsa, keluarga besar Halo Dokter ingin mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diterima ya ibadah kita selama bulan puasa. betul. Dan yang paling penting adalah selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Atau kalau yang ketinggalan juga boleh banget lihat di YouTube kak. Ada di TVRI Nasional nama channelnya. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik.